Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Sebelum masuk ke video, saya mau ingetin kalau channel Mabar Kriminal saat ini banyak membahas kasus kriminal dari luar negeri. Dengan pembawaan yang seru, runut, serta suaranya yang lembut dan empuk-empuk sopan, Mabar Kriminal tentunya oke banget untuk segera masuk dalam list kalian sebagai para pecinta true crime. Buat yang suka dengan konten-konten seperti ini, langsung aja mampir dan subscribe channelnya, tentunya biar kalian nggak kehilangan jejak. Dan buat yang gak suka ribet, linknya udah saya tempel di kolom komentar yang dipin. Menjadi wanita simpanan bukanlah impian setiap wanita. Namun dalam kondisi tertentu, ada banyak wanita yang bersedia menjalaninya. Meskipun ada banyak pilihan dalam hidup ini, namun karena menjadi simpanan merupakan jalan ninja tercepat untuk menjadi kaya. Hal ini tentunya merupakan satu-satunya cara yang akan mereka ambil. Sekalipun harus melayani ayah gula yang jauh dari kriteria idaman, namun satu hal yang pasti, bahwa uang lebih penting sekalipun harus mengorbankan segalanya. Pada suatu pagi di tahun 2012, di Haikou, Hainan, China, berita tentang hilangnya seorang instruktur yoga membuat gempar warga sekitar. Karena wajah yang tak asing di pusat kebugaran setempat itu diketahui telah menghilang tanpa jejak sejak 19 November. Sang instruktur bernama Melan berusia 31 tahun yang berasal dari Yuyang, Provinsi Hunan. Dia telah tinggal di Haikou selama 13 tahun. Saat itu dia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Ho. Ho merupakan penduduk lokal Hainan. Pria berusia 45 tahun ini adalah seorang pengusaha sukses. Namun karena telah menikah dan memiliki anak, sehingga hubungan mereka selalu dirahasiakan. Agar bisa bersama dalam jangka panjang, Ho mempekerjakan Melan sebagai asisten di perusahaannya yang bertugas untuk mengelola penyewaan apartemen. Dan sebagai gantinya, gadis itu menerima gaji serta diberi 1 unit apartemen yang berada di kompleks yang sama. Dan Ho yang memiliki kunci apartemen tersebut tentunya bisa masuk kapan saja. Pada sore hari di tanggal 19 November, ketika Ho berkali-kali menghubungi dan ponsel Melan dalam keadaan tidak aktif, pria itu mulai merasa heran. Karena hal ini di luar kebiasaan Melan yang tidak pernah mematikan ponsel di siang hari dan selalu menjawab panggilan dengan cepat. Untuk melihat apa yang terjadi, Ho memutuskan mendatangi apartemen tersebut untuk memeriksanya. Dan setibanya di sana, dia melihat mobil Melan diparkir di tempat biasanya. Namun saat mengetuk pintu dan tidak ada jawaban, Ho pun masuk dengan menggunakan kunci miliknya. Saat berada di dalam, dia menemukan ruangan dalam kondisi rapi dan bersih seperti biasanya. Dengan barang-barang Melan yang terletak berserakan, seolah-olah wanita itu sedang keluar sebentar. Namun saat memasuki kamar tidur tamu, Ho merasa ada yang janggal, karena spray di atas tempat tidur sudah tidak ada. Melihat hal ini, Ho pun berpikir untuk melapor pada polisi. Tetapi dia juga merasa ragu karena hubungan mereka bisa saja terbongkar. Yang tentunya hal ini akan berujung dengan pertengkaran atau bahkan perceraian. Namun setelah menunggu selama 5 hari, Ho yang gelisah dan khawatir pada akhirnya memutuskan untuk mengajukan laporan orang hilang. Setelah mendapat laporan tersebut, di hari yang sama polisi pun mendatangi apartemen dan melakukan pemeriksaan. Tetapi setelah beberapa saat, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda masuk secara paksa maupun kerusakan pada lubang kunci. Tetapi walaupun ruangan tersebut tampak rapi dan tidak ada bekas-bekas perlawanan, namun polisi meyakini jika Melan pergi bukan atas kemauan sendiri. Melihat barang-barang di kamar tamu yang telah menghilang, sepertinya kejadian ini telah direncanakan dengan hati-hati. 10 hari setelah Melan menghilang, adiknya yang bernama Wenchu datang dari kampung halamannya yang saat itu segera bertemu polisi. Dia menceritakan
bahwa sebagai saudara hubungan mereka sangat dekat, dan setiap minggunya mereka selalu berbicara di telepon. Sehingga ketika tiba-tiba kakaknya tidak menelpon lagi, hal ini membuat Wenju sangat cemas. Saat polisi membawa Wenju ke apartemen Melan, dengan cepat dia memperhatikan tentang beberapa detail yang terlihat ganjil. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah celana dalam berenda hitam yang tergantung di pinggiran bathtub. Baginya hal ini sangat janggal karena Melan adalah orang yang sangat rapi dan bahkan terobsesi dengan kebersihan. Sehingga wanita itu selalu mencuci pakaian serta tidak pernah meninggalkannya begitu saja. Dan detail kedua, Wenju juga menyatakan kecurigaan tentang sprei yang hilang dari kamar tamu. Hal ini sangat aneh karena kamar tersebut adalah kamar yang sering digunakannya saat sedang berkunjung ke sana. Sedangkan detail ketiga, bahwa anjing pudel milik Melan juga telah menghilang. Dengan adanya pernyataan tersebut, polisi yang meyakini bahwa kemungkinan besar hilangnya Melan berkaitan dengan tindak kejahatan, saat itu segera melakukan investigasi mendalam. Sedangkan keluarga Melan, selain menyebarkan poster orang hilang, mereka juga menawarkan hadiah uang sejumlah 218 juta bagi siapapun yang bisa memberitahu atau memiliki info tentang keberadaan putri mereka. Meskipun tidak kaya, namun hubungan mereka sekeluarga sangat dekat, yang karena hal inilah orang tuanya bersedia melakukan apapun demi untuk menemukan sang putri. Dan sejak saat itu, setiap harinya Wenju berkeliling kota dengan membawa poster orang hilang yang ditempel di berbagai lokasi. Akibatnya kasus ini pun dengan cepat menarik perhatian media dan membuat polisi berada dalam tekanan untuk semakin fokus menangani kasus tersebut. Dalam penyidikan lanjutan dan melihat kondisi TKP, saat itu polisi menduga bahwa Melan diculik saat baru selesai mandi sehingga tidak sempat mencuci pakaian dalamnya. Kemungkinan ada seseorang yang mengetuk pintu dan gadis itu pun membukanya, yang di saat itulah dia diculik. Untuk memastikan dugaan tersebut, polisi pun mulai memeriksa orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Melan. Namun selama wawancara berlangsung, mereka justru menemukan fakta tentang kehidupan sosialnya yang begitu rumit. Walaupun memiliki hubungan dengan beberapa orang pria, tetapi saat itu Hou adalah orang pertama yang polisi curigai. Karena selain memiliki hubungan gelap, pria itu juga memiliki kunci apartemen, yang artinya dia bebas untuk masuk kapan saja dia mau. Karena hal ini, polisi pun memanggil petugas keamanan apartemen untuk menanyakan apakah mereka melihat siapa saja yang keluar masuk dari apartemen Melan tepat di sekitar waktu wanita itu menghilang. Namun menurut sang penjaga, sebelum Melan diketahui menghilang, mereka sempat melihat seorang pria yang datang ke apartemen tersebut. Tetapi orang tersebut bukanlah Hou, melainkan seorang pria muda bertubuh gempal dan berkulit putih. Saat itu polisi pun kembali menemui Wenju dan menanyakan apakah Melan memiliki kenalan dengan ciri-ciri tersebut. Dan setelah mendengar semua rincian itu, Wenju pun mengkonfirmasi jika pria itu adalah mantan pacar Melan yang bernama Yulong yang diputuskannya sejak 2 bulan yang lalu. Yulong yang berusia 24 tahun berasal dari Wuhan. Dia seorang mantan tentara yang saat itu bekerja di sebuah proyek konstruksi. Dan dengan informasi tersebut, polisi pun berhasil melacak pria itu yang dari bentuk tubuhnya, pria itu tampak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh petugas keamanan apartemen. Saat ditemui, Yulong sangat kooperatif dan bersedia diwawancara. Namun dia tampak kaget ketika diberitahukan tentang apa yang terjadi. Dan dengan wajah penuh kekhawatiran, dia juga mengaku kecewa atas perpisahan mereka. Menurut pengakuannya, di tanggal 19 November dia mendatangi apartemen Melan karena gadis itu menelpon dan mengatakan bahwa anjingnya sedang sakit sehingga harus segera dibawa ke dokter. Namun karena Melan sedang sibuk, sehingga meminta bantuan pada Yulong untuk mengurusnya. Karena di saat itu Yulong sedang bersama temannya Yiseng, dia pun membawa pria itu untuk ikut bersama. Setelah mengantar anjing tersebut ke dokter hewan, mereka pun pergi ke kota Wencang dan seharian berada di sana untuk melakukan negosiasi dengan salah satu rekan bisnis. Untuk memastikan kesaksian itu,
Polisi pun memeriksa rekaman CCTV di komplek apartemen. Hanya saja saat diperiksa, kamera tersebut dalam kondisi rusak sehingga polisi tidak bisa memastikan kapan waktu yang pasti saat Yulong datang dan pergi dari sana. Namun ketika mereka mendatangi dokter hewan yang dimaksud, sang dokter mengkonfirmasi bahwa sore hari di tanggal 19 November, Yulong datang dengan membawa anjing yang akan dirawat. Dan rekan bisnisnya yang berada di Wencang juga mengkonfirmasi kehadiran Yulong, sehingga hal ini membuat polisi kembali menemui jalan buntu. Walaupun alibi Huo dan Yulong sangat kuat, namun polisi yang masih mencurigai mereka memutuskan kembali menyelidiki kedua pria ini. Sebagai orang pertama yang melaporkan hilangnya Melan dan juga merupakan kekasih gelapnya, polisi menduga bahwa hubungan yang telah berjalan selama 10 tahun itu tentunya memiliki banyak konflik, yang bisa saja Melan ingin dinikahi dan memaksa Huo untuk menceraikan istrinya. Namun setelah memeriksa cukup lama, polisi pun mengetahui bahwa hubungan keduanya tidaklah secinta itu. Bahkan selama 2 tahun terakhir, Huo memiliki hubungan dengan wanita lain, dan tanpa setahu pria itu, Melan juga memiliki pacar. Yang hal ini membuktikan bahwa keduanya sama-sama tidak berencana untuk saling memiliki, sehingga saat itu Huo pun dicoret dari daftar tersangka. Setelahnya polisi pun memeriksa Yulong, yang walaupun tampak tidak mencurigakan, namun mereka percaya jika pria itu telah menyembunyikan sesuatu. Meskipun dari luar tampak biasa saja, namun hubungan keduanya sangat kuat. Hal ini terbukti dengan sikapnya yang perhatian, di mana ketika mengetahui bahwa Melan yang kesepian suka memeluk seekor boneka anjing, dia pun membelikan seekor pudel yang mirip dengan boneka tersebut. Selain itu, Yulong juga mengurus dan bersedia membantunya untuk membawa ke dokter hewan. Dalam masa-masa ini, polisi kembali mendapat info dari sang adik Wenju bahwa saat pacaran dengan Yulong, Melan pernah melakukan aborsi. Dan hal inilah yang menjadi tegangnya hubungan di antara mereka yang pada akhirnya berakhir dengan perpisahan. Selain itu, saat dibawa kembali mendatangi apartemen sang kakak, Wenju mengatakan bahwa salah satu piyama favorit Melan saat itu juga telah hilang. Dengan adanya petunjuk baru tersebut, polisi pun kembali memanggil Yulong, yang selama interogasi berlangsung, pria itu menjawab semua pertanyaan dengan cara yang sempurna serta konsisten, tepat seperti jawaban sebelumnya. Hal ini membuat polisi justru semakin curiga, namun sang penyidik yang tidak menyerah saat itu memutuskan untuk menginterogasi Yiseng. Yang di saat itulah mereka menyadari perbedaan keterangan di antara Yulong dan juga Yiseng. Di antaranya tentang waktu kedatangan mereka ke gedung apartemen Melan dan jam saat keduanya berangkat ke kota Wencang. Melihat perbedaan tersebut, polisi pun memeriksa rekaman CCTV yang berada di gedung apartemen Yiseng, yang setelah menonton selama 2 jam, dalam salah satu rekaman, tampak keduanya membawa koper hitam dengan menaiki tangga. Polisi yang sangat yakin jika koper tersebut berisi jasad Melan, saat itu kembali memanggil Yulong dan juga Yiseng, yang kali ini keduanya tampak sangat gugup. Dan setelah melakukan trik, dengan menipu Yiseng dan mengatakan Yulong telah mengakui segalanya, pada akhirnya pria itu pun mulai menyerah. Dia pun menceritakan dan mengatakan bahwa Yulonglah yang telah membunuh Melan, sedangkan dirinya hanya membantu untuk membuang jasad. Pada malam hari di tanggal 18 November, tepat sehari sebelum pembunuhan, Yulong mendatangi rumah Yiseng untuk meminta bantuan. Karena Yulong merupakan kawan lama dan sekaligus atasannya, Yiseng tentu saja setuju dan mengatakan bahwa dia akan membantu semampunya. Namun pria itu sangat kaget ketika mengetahui bahwa Yulong mengajaknya untuk membunuh Melan. Pada awalnya Yiseng menduga bahwa sang teman sedang bercanda, tetapi melihat ekspresi wajahnya yang serius, seketika dia pun menolak sambil berusaha membujuk untuk membatalkan keinginannya. Yulong yang menyadari permintaannya ditolak, seketika mengancam Yiseng yang membuat pria itu dengan terpaksa bersedia membantu. Keesokan harinya, mereka mendatangi kompleks apartemen tersebut. Yang setibanya di sana,
Saat Yulong naik ke unit Melan, dia diminta untuk menunggu di bawah. Dan 40 menit kemudian, Yulong menelponnya dan memberitahu untuk segera naik serta membawa koper berukuran 28 inci yang telah disiapkan sebelumnya. Ketika pintu apartemen dibuka, Yiseng melihat Melan yang telah pingsan tergeletak di lantai di samping sofa. Yang setelahnya, Yulong memintanya untuk melakban mulut wanita itu serta mengikat tangan dan kakinya dan juga membungkus tubuhnya dengan menggunakan spray sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam koper. Berkat pengalamannya di militer, saat membawa koper turun ke bawah, Yulong berhasil menghindari agar tidak terekam dalam CCTV. Dan untuk menghindari kecurigaan, dia pun membawa koper tersebut ke apartemen Yiseng. Yang setibanya di sana, mereka pun memarkir mobil di parkiran basement. Dan untuk menghindari saksi mata, alih-alih menaiki lift, mereka membawa koper tersebut melalui tangga. Dan keesokan harinya, mereka menyetir sejauh 300 mil dan mengubur jasad Melan di sebuah hutan terpencil. Dengan adanya kesaksian ini, Yulong yang tidak punya pilihan pada akhirnya mengaku, yang dengan arahannya, polisi berhasil menemukan jasad Melan yang dalam kondisi membusuk parah. Setelah menamatkan SMA, Melan kuliah dengan mengambil jurusan keuangan di Universitas Hainan dan saat lulus dia pun tinggal di Haikou. Pada awalnya gadis itu bekerja sebagai akuntan, tetapi karena sifatnya yang berjiwa bebas, Melan merasa bahwa pekerjaan tersebut terlalu monoton serta tidak menjanjikan. Dan tepat setelah 6 bulan bekerja, dia pun memutuskan untuk segera berhenti. Setelahnya dia pun berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Walaupun karirnya masih belum sukses, namun selama bekerja di semua tempat tersebut, dia memiliki lingkaran sosial yang luas dan terhubung dengan banyak orang-orang kaya. Dan disinilah dia pun berkenalan dengan Hao, yang meskipun hubungan mereka tidak sepenuhnya murni, tetapi pria itu memiliki pengaruh besar dalam hidup Melan. Dengan dukungan finansial serta pengaruh Hao yang terkenal, membuat hidupnya menjadi lebih mudah. Bagi orang-orang, Melan hanyalah karyawan biasa yang bekerja di perusahaan Hao. Namun pada kenyataannya, gadis itu merupakan kekasih sekaligus tangan kanannya yang bertugas mengelola aset real estate-nya. Sejak awal pacaran, selain memberi Melan sebuah unit apartemen, Hao juga membelikannya sebuah mobil mewah. Ketika hubungan tersebut berjalan selama 8 tahun, Melan yang awalnya menganggap Hao sebagai sugar daddy, perlahan mulai meyakini jika yang terjadi di antara mereka adalah cinta sejati. Dan seiring berjalannya waktu, dia ingin menjadi lebih dari sekedar wanita simpanan. Namun sebelum semua terjadi, tiba-tiba saja perhatian Hao teralihkan pada wanita lain, yang tentunya lebih muda, lebih cantik, dan juga bahenol. Akibatnya secara perlahan, pria itu pun mulai menghindari dan menolak untuk menjalani hubungan yang lebih serius. Dengan penolakan tersebut, selama berbulan-bulan Melan merasa tertekan. Dia telah menyerahkan segalanya, namun pada akhirnya disingkirkan begitu saja karena Hao tergoda dengan kerang rawa yang lebih segar. Karena tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, gadis itu pun mencari pelatihan dengan latihan yoga. Dan setelah beberapa waktu kemudian, latihan tersebut berhasil membawa perubahan positif bagi kesehatan fisik serta emosionalnya. Melan yang melihat hal ini sebagai kesempatan untuk melepaskan diri dari kehidupan sebagai simpanan, saat itu memutuskan untuk mengubah karirnya dengan menjadi seorang pelatih yoga. Dan setelah belajar dengan tekun, serta memperoleh sertifikat sebagai instruktur, Melan pun berhasil mendapatkan posisi guru di sebuah pusat bugaran bergengsi. Dalam masa-masa ini, Melan yang tadinya hidup tertutup, saat itu mulai membuka diri serta bergaul dengan banyak orang. Dia berencana ingin mencari pacar baru dan segera menikah untuk memulai sebuah keluarga. Dan di masa-masa inilah, dia berkenalan dengan Yulong melalui aplikasi WeChat. Di awal 2012 saat WeChat baru dirilis, aplikasi tersebut dengan cepat menjadi populer di kalangan anak muda, di mana di sana terdapat fitur pencarian teman sekitar yang juga digunakan oleh keduanya.
Dan Melan yang sedang iseng saat itu menemukan profil Yulong dengan nama pengguna sebagai Sunny Boy. Dan ketika membaca profilnya, jika pria itu seorang mantan tentara, hal ini membuat Melan semakin tertarik serta segera mengirim permintaan pertemanan. Permintaan tersebut diterima oleh Yulong setelah melihat foto profil Melan yang tampak sangat menarik. Dan setelahnya, dengan cepat mereka pun menjadi akrab. Yulong yang memiliki bakat untuk menggoda, hampir setiap hari mengirim pesan. Walaupun saat itu mereka masih berteman saja, namun pria itu menggunakan pendekatan secara romantis untuk mendekati Melan. Dia selalu menyapa di pagi hari, hanya untuk sekedar menanyakan kabar, mengingatkan untuk jangan lupa makan, dan juga mengucapkan selamat tidur. Tanpa menunggu lama, Melan yang tertarik dengan pendekatan Yulong yang terkesan norak, saat itu justru menganggapnya sebagai perhatian yang sangat romantis. Merasa kisah cinta mereka akan menjadi sangat indah bagaikan di novel-novel percintaan, dia pun memutuskan untuk bertemu pria itu. Dan dugaannya tidak salah, karena pada saat bertemu, mereka merasa bagaikan jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun setelah ngobrol cukup lama, seketika Melan merasa kecewa ketika mengetahui usia Yulong yang lebih muda 7 tahun. Dia merasa perbedaan tersebut akan menghalangi hubungan mereka, karena Melan yang telah berusia 31 tahun saat itu ingin segera menikah. Tetapi Yulong yang seolah memahami pikiran gadis itu, berusaha untuk meyakinkan bahwa usia hanyalah angka dan dia tidak peduli dengan perbedaan. Sesaat setelah pacaran, Yulong membelikan Melan seekor anjing dan membuat rekening bank atas nama bersama. Yang 2 bulan kemudian, hampir setiap harinya Yulong menginap di sana. Ketika Melan merasa hubungan mereka sudah semakin intim, dia pun meminta Yulong untuk datang ke kampung halamannya dan bertemu dengan orang tua serta adik Melan. Namun saat itu, Yulong menolak permintaan tersebut dengan alasan belum siap. Walaupun hal ini membuat gadis itu kecewa, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga pada musim panas 2012, dia pun mengetahui dirinya hamil dan memberitakan hal ini pada Yulong. Namun alih-alih merasa bahagia, tiba-tiba Yulong berlutut dan meminta maaf karena selama ini telah menipu Melan. Saat itu dia mengaku telah menikah dan memiliki seorang anak berusia 1 tahun yang ditinggalnya di kampung halaman. Dia juga menjelaskan bahwa pernikahan tersebut merupakan perjodohan yang dipaksa dan dia sama sekali tidak mencintai istrinya. Yulong bahkan berjanji keesokan pagi akan segera pulang ke kampung untuk menceraikan istrinya dan memohon agar Melan menunggunya. Walaupun sangat syok, tetapi Melan berusaha untuk percaya dan juga menunggu. Namun setelah beberapa waktu dan tidak mendapat kabar, seketika dia pun merasa patah hati. Hingga di hari-hari berikutnya, Melan berkali-kali untuk mencoba menghubungi, tetapi ponsel pria itu dalam kondisi tidak pernah aktif. Dan karena tidak ingin ditipu oleh janji manis Yulong, pada akhirnya Melan pun melakukan aborsi. Beberapa minggu kemudian, Yulong yang sempat hilang kembali menghubungi. Namun Melan yang telah kecewa, selama berbulan-bulan ke depan selalu mengabaikan panggilan tersebut. Hingga di awal November, secara tiba-tiba Yulong telah berada di depan pintu apartemen dan mengatakan bahwa dia telah bercerai. Dia juga meminta maaf karena tidak menjawab panggilan telepon Melan, karena di saat itu ponselnya disita oleh orang tuanya yang sangat murka ketika mengetahui bahwa sang putra akan bercerai demi wanita lain. Meskipun penjelasannya sangat masuk akal, namun Melan justru bersikap dingin dan seolah-olah menjaga jarak. Dengan tenang dia masuk ke kamar tidur dan kembali dengan membawa sebuah kotak yang berisi barang-barang milik Yulong. Sambil menyerahkan kotak tersebut, dia juga mengatakan telah melenyapkan kehamilannya dan mengajak Yulong untuk berpisah dengan damai karena saat itu dia telah memiliki pria lain. Perkataan tersebut membuat Yulong seolah kehilangan akal sehat karena merasa pengorbanannya selama ini telah menjadi sia-sia. Dan sebelum pria itu sempat berkata apa-apa, Melan mendorongnya keluar dari apartemen dan dengan cepat menutup pintu. Setelah meninggalkan apartemen Melan,
Yulong dipenuhi dengan amarah dan rasa frustasi. Baginya, Melan telah mempermainkan emosinya dan dengan cepat menemukan pria lain di saat dia sedang memperjuangkan hubungan mereka. Akibat rasa kesal, sepanjang jalan Yulong berkali-kali memukuli dadanya yang saat itu terasa sangat sesak. Dan di saat itulah mulai muncul pikiran buruk untuk menghabisi wanita itu. Seolah jalannya telah dilancarkan, hingga beberapa hari kemudian Melan menghubungi dan meminta bantuan untuk membawa anjingnya ke dokter hewan. Walaupun saat itu Yulong setuju, namun di kepalanya juga telah tersusun sebuah rencana buruk. Setelah berhasil membujuk Seng untuk membantunya, keesokan harinya mereka pun mendatangi apartemen Melan, yang pada saat itu dia meminta Seng untuk menunggu di bawah. Setibanya di sana, pintu pun dibuka oleh Melan yang baru selesai mandi. Melihat sikapnya yang telah melunak, sekali lagi Yulong memohon agar mereka kembali bersama. Namun sayangnya, saat itu Melan menolak permintaan tersebut yang membuat mereka kembali berdebat. Selain mengatakan Yulong sebagai pembohong dan tidak akan pernah lagi mempercayainya, Melan juga mengaku jika pacar barunya jauh lebih baik. Yang hal ini membuat Yulong semakin emosi dan menampar wajah gadis itu. Melan yang kaget seketika mengambil ponsel dan mengancam akan menelpon polisi. Yang di saat bersamaan, Yulong menerjang dan mencekiknya hingga pingsan dan setelahnya memanggil Seng untuk membantunya membuang tubuh Melan. Dalam persidangan, Yulong mengaku tidak bersalah dan mengatakan bahwa di saat memasukkan Melan ke dalam koper, gadis itu masih dalam keadaan bernafas. Namun alih-alih mendapat keringanan hukuman, pernyataan tersebut justru membuatnya semakin terjepit, terutama setelah mendengar pengakuan istrinya yang dimana saat Yulong akan menceraikannya, pria itu bahkan melakukan KDRT agar sang istri bersedia untuk dicerai. Dan setahun kemudian pada Agustus 2013, Yulong divonis dengan hukuman mati yang akan segera dilaksanakan. Sedangkan Seng sebagai kaki tangan juga divonis hukuman mati dengan masa penangguhan selama 2 tahun. Yang dalam masa-masa tersebut, jika dia berkelakuan baik, maka hukumannya bisa saja berubah menjadi seumur hidup. Dan selain itu, keduanya diwajibkan membayar uang kompensasi pada keluarga korban.